Sebagian dari kalian pasti pernah mendengar kata Godzilla, kan? Apa yang terbayang di pikiran kalian ketika mendengar sebutan Godzilla? Bukan Godzilla yang itu. Godzilla yang saat ini kita bahas adalah salah satu monster raksasa bertubuh mirip kadal atau reptil. Nah, iya, Godzilla yang itu. Pasti kalian sudah tidak asing dengan wujud satu ini, bukan? Godzilla kembali viral dengan munculnya series terbaru mereka, yakni Godzilla X Kong. Namun tahukah kalian, kalau ternyata ada Godzilla yang memang hidup di alam kita sekarang? Dengan bentuk reptil mirip kadal, mampu menyelam, namun berukuran jauh lebih kecil. Di video kali ini, kita akan berkenalan dengan salah satu hewan unik dengan nama iguana laut yang mendapat julukan sebagai Godzilla Mini. Masih ingat dengan film Godzilla? Monster fiksi dengan rupa tubuh menyeramkan dan gigi yang terlihat sangat ganas. Sosok yang katanya menguasai lautan, akan tetapi juga mematikan di darat. Ternyata Godzilla ini ada dalam dunia nyata namun dengan versi mini. Dan mereka pun masih eksis hingga saat ini. Mereka adalah marine iguana atau iguana laut. Dan pertama kali dideskripsikan pada tahun 1825 sebagai Amblyrhynchus cristatus oleh Thomas Bell. Nama generiknya adalah Amblyrhynchus, yang merupakan kombinasi dua kata Yunani, yakni dari kata amblus yang berarti tumpul dan rhynchus yang berarti moncong. Sedangkan nama spesifiknya adalah kata Latin cristatus yang berarti jambul, yang mengacu pada duri pendek di sepanjang punggung reptil ini. Oh iya, Amblyrhynchus adalah genus monotype dan hanya mempunyai satu spesies saja dengan beberapa subspesies di bawahnya. Sementara untuk klasifikasi lebih lengkapnya yakni sebagai berikut. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, Ordo Squamata, Family Iguanidae, genus Amblyrhynchus, spesies Amblyrhynchus cristatus. Iguana laut merupakan reptil endemik dari Kepulauan Galapagos. Mereka hidup di sebuah pulau yang berada lebih dari 900 km di lepas pantai Ekuador. Para peneliti berteori bahwa iguana darat dan iguana laut berevolusi dari nenek moyang yang sama. Dan keduanya mulai terpisah sekitar 4,5 juta tahun yang lalu. Mereka juga diketahui melakukan perkawinan silang jika wilayah jelajahnya tumpang tindih, sehingga menghasilkan spesies baru yang disebut dengan iguana hibrida. Di antara kadal modern, iguana laut adalah reptil laut yang memiliki kemampuan menyelam untuk mencari makan. Mengutip dari web IUCN Red List, meskipun memiliki ciri khas wajah garang dengan kuku tajam, nyatanya iguana laut bukanlah seekor karnivora. Makanan mereka adalah alga dan rumput laut. Oleh karena itu, iguana laut harus menyelam ke dasar laut untuk mencari makan. Jantan berukuran besar dapat menyelam untuk mencari ganggang hingga kedalaman 30 meter dan akan menyelam selama 15 hingga lebih dari 30 menit. Sementara betina dan jantan yang lebih kecil mencari makan saat air surut di zona intertidal. Meskipun begitu, iguana laut bersifat eksotermik, yakni mereka tidak dapat bertahan terlalu lama di dalam air. Akan tetapi, daya adaptasi mereka dengan lingkungannya mampu memfungsikan bagian tubuh mereka dengan baik. Seperti kelenjar eksokrin kranial khusus di hidung mereka sebagai penyaring sekaligus mengatur kelebihan garam. Mereka akan secara teratur mengeluarkan atau membuang garam dari lubang hidung mereka dengan cara bersin. Garam ini sering mendarat di kepala mereka dan akan menghasilkan endapan putih. Maka, iguana laut perlu berjemur di bawah sinar matahari untuk menaikkan suhu tubuh mereka. Para penjelajah awal yang sampai di Kepulauan Galapagos menganggap iguana laut sangat jelek dan menjijikkan. Bahkan pada tahun 1798, Kapten James Colnett dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris menulis, tak seorang pun di kapal dapat dibujuk untuk mengambilnya sebagai bahan makanan. Bahkan pada tahun 1835,
Charles Darwin merasa muak dengan penampilan iguana tersebut. Iguana laut memiliki tubuh yang tebal dengan anggota tubuh yang relatif pendek dan kuat. Iguana dewasa mempunyai deretan duri yang memanjang mulai dari tengkuk, sepanjang punggung, hingga ekor. Dan duri ini memberikan stabilitas pada mereka ketika berenang. Pejantan memiliki duri yang lebih panjang dan lempengan tulang yang lebih besar di bagian atas kepala dibandingkan betina. Mereka tidak selalu berwarna hitam, dan iguana laut muda akan memiliki garis punggung berwarna lebih terang. Warna gelap iguana laut memungkinkan mereka menyerap panas dengan cepat. Pejantan dewasa memiliki warna yang bervariasi seiring musim, dan akan menjadi lebih cerah pada saat fase berkembang biak. Ada juga perbedaan besar pada warna pejantan dewasa bergantung pada subspesiesnya, mulai dari abu-abu, hijau, bahkan merah. Dan pejantan dari subspesies Venus tissimus dan Trilmici adalah jenis yang paling berwarna dengan corak merah muda cerah serta pirus. Diduga bahwa pola makan pada setiap populasi berperan dalam pewarnaan mereka. Betina menunjukkan lebih sedikit variasi antar pulau dan biasanya berwarna gelap dengan warna yang kurang kontras dibandingkan pejantan. Tetapi setidaknya subspesies Venus tissimus memiliki warna yang relatif cerah seperti pejantan saat bersarang. Iguana laut kurang lincah di darat, akan tetapi merupakan perenang yang anggun. Ekor mereka yang pipih bergerak ke samping memberikan tenaga penggerak serta membantunya bermanuver. Mereka juga memiliki cakar panjang dan tajam yang mereka gunakan untuk berpegangan pada batu di arus yang kuat. Iguana laut umumnya memiliki panjang mulai dari moncong hingga pangkal ekor antara 12 hingga 56 cm, dengan panjang ekor antara 17 hingga 84 cm, serta berat maksimum pada jantan dewasa berkisar antara 1 hingga 12 kg. Ada hal unik dari segi ukuran mereka, di mana iguana dari pulau besar cenderung tumbuh relatif lebih besar saat dewasa, sedangkan iguana dari pulau kecil akan tumbuh dengan ukuran yang lebih kecil. Perbedaan ukuran tubuh iguana antar pulau ini disebabkan oleh jumlah makanan yang tersedia. Iguana laut juga bersifat dimorfik seksual, dengan pejantan dewasa rata-rata tumbuh lebih panjang dan beratnya sekitar 2 kali lipat dari betina dewasa. Iguana laut umumnya hidup berkoloni di pantai, pantai berbatu, hingga rawa bakau, dan biasanya terdiri dari 20 hingga 500 individu. Akan tetapi, terkadang juga ada yang lebih dari 1000 individu. Iguana laut bisa mencapai usia hingga 60 tahun, namun rata-rata memiliki usia 12 tahun atau bahkan kurang. Mereka akan mencapai kematangan seksual pada usia 3-5 tahun untuk betina dan 6-8 tahun untuk jantan. Iguana laut dewasa, baik jantan maupun betina, biasanya akan berkembang biak setiap 2 tahun sekali. Namun jika terdapat banyak makanan, seekor iguana betina dapat berkembang biak setiap tahunnya. Selama musim kawin, pejantan besar akan mempertahankan wilayahnya hingga 3 bulan. Mereka akan mengancam pejantan lain dengan cara menganggukkan kepalanya, berjalan dengan kaki kaku, mengangkat jambul berduri di sepanjang punggung, serta membuka mulut hingga bagian dalamnya terlihat kemerahan. Dan jika pejantan lain membalas dengan perilaku yang sama, maka akan terjadi perkelahian. Perkelahian mereka cukup unik, karena jika dilihat sekilas, perkelahian ini mirip perkelahian banteng atau bison. Mereka akan saling mendekatkan kepala untuk mendorong satu sama lain. Plat tulang di bagian atas kepala mereka sangat cocok untuk saling bertautan. Dan perkelahian antar pejantan ini bisa berlangsung hingga beberapa jam. Setelah pemenangnya ditentukan, pejantan yang kalah akan mengambil posisi tunduk serta mundur. Secara umum, perkelahian antara pejantan tidak berbahaya, namun terkadang mereka akan saling menggigit dan melukai. Pada umumnya, betina akan memilih untuk kawin dengan pejantan yang lebih besar. Faktor lain dalam pemilihan pasangan oleh betina adalah penampilan sang pejantan, terutama dinilai dari anggukan kepalanya. Selama musim kawin, pejantan teritorial akan mendekati betina dengan mengangguk serta membuka mulutnya. Jika betina menerimanya, akan terjadi perkawinan yang berlangsung kurang lebih 3-4 menit. Setelah 1 bulan, betina akan bertelur antara 1 hingga 6 butir.
Sarangnya memiliki kedalaman 30-80 cm dan digali pada pasir atau abu vulkanik oleh sang betina. Seperti halnya pejantan, betina juga akan mempertahankan sarangnya dari betina lain, dan tak jarang pula terjadi perkelahian. Setelah 3-4 bulan, telur akan menetas, dan begitu mereka keluar dari sarang, mereka akan lari mencari perlindungan dan memulai perjalanannya ke lokasi yang menyediakan kondisi optimal untuk mencari makan, mengatur suhu, serta berlindung. Ada yang unik dari anakan iguana laut. Pada bulan-bulan pertama setelah menetas, mereka akan memakan kotoran iguana laut yang lebih besar. Hal ini agar mereka mendapatkan bakteri yang dibutuhkan untuk mencerna alga. Sebenarnya, iguana laut mempunyai wilayah jelajah yang relatif kecil dan saat ini dianggap rentan oleh IUCN. Sebagian besar subpopulasi memiliki peringkat IUCN yang sama. Akan tetapi, subpopulasi di Kepulauan San Cristobal, Santiago, dan Genovesa dianggap terancam punah. Total populasi iguana laut diperkirakan ada sekitar 200.000 hingga 300.000 individu. Meskipun jumlah ini masih memiliki ketidakpastian yang cukup besar. Peristiwa El Nino yang terjadi secara berkala mempengaruhi pertumbuhan alga, dan hal ini dapat secara drastis mengurangi populasi iguana laut di beberapa pulau sebanyak 90%. Dan dengan adanya pemanasan global yang terjadi saat ini, kejadian El Nino diperkirakan akan semakin kuat dan akan lebih sering terjadi. Predator yang ada juga mempengaruhi jumlah mereka. Ini karena iguana laut belum mengembangkan strategi anti-predator untuk melawan mereka. Iguana laut juga dapat didekati dengan mudah oleh manusia. Ini karena mereka sangat jinak dan umumnya tidak berusaha melarikan diri. Individu yang pernah ditangkap sebelumnya hanya akan sedikit lebih waspada ketika bertemu lagi dengan manusia. Sekalipun tertangkap berkali-kali, mereka tidak akan mencoba menggigit atau mencambuk dengan ekornya untuk membela diri. Iguana laut telah berevolusi dari waktu ke waktu di lingkungan yang terisolasi dan tidak memiliki kekebalan terhadap banyak patogen. Akibatnya, iguana mempunyai resiko lebih tinggi tertular infeksi, sehingga berkontribusi terhadap status terancam mereka. Tumpahan minyak yang sesekali terjadi di wilayah tersebut juga menimbulkan ancaman. Misalnya, populasi di daerah Santa Fe berkurang hampir 2/3 akibat tumpahan minyak MV Jessica pada tahun 2001. Namun tenang saja, iguana laut sepenuhnya dilindungi berdasarkan hukum Ekuador dan terdaftar di bawah Appendix to CITES. Dan hampir seluruh wilayah daratannya berada di Taman Nasional Galapagos, serta seluruh wilayah lautnya berada di Cagar Alam Laut Galapagos. Studi dan penelitian telah dilakukan terhadap iguana laut, dan hal ini dapat membantu serta mendorong upaya konservasi untuk melestarikan spesies endemik tersebut. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil adalah iguana laut merupakan contoh menarik dari adaptasi dan evolusi dalam ekosistem yang unik Kepulauan Galapagos. Iguana laut adalah reptil endemik yang menakjubkan dengan kemampuan menyelam yang luar biasa. Mereka tidak hanya hidup di darat, tetapi juga beradaptasi dengan lingkungan laut. Dalam upaya berkembang biak, pejantan berjuang untuk menjaga wilayah, dan betina memilih pasangan berdasarkan perilaku dan ukuran. Perilaku makan yang unik pada anak-anak iguana laut menunjukkan adaptasi yang kreatif untuk kehidupan di pulau yang terisolasi. Iguana laut memberikan wawasan yang berharga tentang bagaimana makhluk hidup beradaptasi dengan lingkungannya, menunjukkan bahwa keajaiban alam dapat ditemukan di tempat-tempat yang paling tak terduga. Dengan keunikan mereka, iguana laut adalah contoh penting dari keberagaman hayati dan pentingnya pelestarian lingkungan alam untuk masa depan spesies ini dan ekosistem yang mereka huni. Namun semua yang kami sampaikan dapat berubah seiring penelitian yang masih terus dilakukan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Kritik dan saran akan sangat berguna. Like dan share jika Anda suka. Mari belajar lagi di video selanjutnya.